Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 63 7B01. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami. Bisnis kami yaitu es krim rasa Nusa. Es krim rasa khas Indonesia. Cita rasa Indonesia dalam setiap sendok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Esa Putri Amalia, NIM 63220655, dan saya bersama rekan-rekan saya, ada Friska Maulida, ada Cika Yunita Haryani, ada Esther Veronica, dan ada Tasya Amalia Ajahra. Untuk poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama itu ada eksekutif summary, ada profil perusahaan, ada produk dan keunggulan, ada analisa pasar dan strategi, ada tim manajemen, dan yang terakhir ada proyeksi keuangan. Nama usaha kami adalah Rasa Nusa. Rasa Nusa itu apa sih? Rasa Nusa adalah es krim rasa khas Indonesia, cita rasa Indonesia dalam setiap sendok. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada poin produk dan keunggulan nanti. Untuk selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan kita adalah Rasa Nusa. Bentuknya adalah CV atau Command Letter Venoscape. Tahun berdirinya ada tahun 2025. Untuk lokasinya kita ada di Depok untuk pusat produksi dan distribusi. Fokus perusahaan kami adalah mengemas autentisitas rasa Nusantara dalam tren dessert modern yang kekinian. Selanjutnya, visi dari produk Rasa Nusa yaitu untuk menjadi perusahaan es krim lokal terdepan dengan cita rasa khas Indonesia, kualitas premium, dan inovasi berkelanjutan. Adapun misinya yaitu untuk mengembangkan es krim cita rasa tradisional dengan bahan alami, melestarikan kuliner Nusantara lewat inovasi modern, membangun merek lokal yang kuat di pasar nasional maupun internasional, dan memberdayakan petani lokal untuk bahan baku. Selanjutnya, tujuan dari usaha kami yaitu untuk memperkenalkan dan mempopulerkan cita rasa tradisional Indonesia dalam bentuk es krim modern. Yang kedua, menjadi alternatif produk es krim yang lebih autentik dan memiliki identitas budaya. Yang ketiga, mencapai profitabilitas yang stabil melalui inovasi varian rasa dan strategi pemasaran kreatif. Dan yang keempat, menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia. Kunci keberhasilan kami, yang pertama ada pada inovasi produk. Varian rasa unik seperti klepon, kopior, gula aren, es doger, dan pandan wangi yang jarang ditemui di pasar. Yang kedua ada pada kualitas bahan. Kami menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan pewarna buatan. Yang ketiga, branding yang kuat. Desain kemasan modern dengan unsur budaya Indonesia seperti batik dan motif etnik. Yang keempat, strategi promosi digital. Kami aktif di media sosial dan bekerja sama dengan food influencer. Dan yang kelima, distribusi efisien. Kami menyasar supermarket, kafe, dan toko oleh-oleh khas daerah. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu produk. Varian rasa khas Indonesia memiliki 5 macam. Yang pertama adalah klepon delight, yang dimana paduan pandan, kelapa parut, serta saus gula aren. Yang kedua yaitu adalah kopior bliss, es krim kelapa muda khas tropis Indonesia. Dan yang ketiga adalah gula aren latte, yang dimana manis legit karamel alami. Yang keempat adalah pandan vanilla, yaitu adalah paduan wanginya pandan dan lembutnya susu vanilla. Yang kelima adalah es doger fashion, yang dimana rasa segar dengan campuran tape, kelapa, dan serta sirup pink. Spesifikasi ini memiliki 2 macam kemasan cup. Yang pertama adalah yang 100 ml, serta yang kedua adalah 500 ml. Dan ini termasuk ramah lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu gambaran produk. Di sini ada beberapa macam rasa Nusa es krim rasa khas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah gambaran ini dapat menampilkan produk rasa Nusa, yakni es krim dengan cita rasa autentik khas Indonesia. Visual yang ditampilkan memperlihatkan beberapa varian es krim yang disajikan dalam kemasan bermotif flora tropis sebagai representasi kekayaan budaya dan alam Nusantara. Latar belakang dari produk rasa Nusa ini yaitu adalah panorama laut serta menegaskan adanya pegunungan serta identitas produk yang mengangkat unsur lokal sebagai nilai utama. Apa itu analisis pasar atau STP? Itu ada 2 materi. Yang pertama adalah segmentasi dan targeting, dan yang kedua adalah positioning. Saya akan menjelaskan segmentasi
dan targeting. Di sini saya menargetkan di usia 15-45 tahun atau Gen Z dan milenial, serta targetnya itu adalah kalangan menengah ke atas di area perkotaan, serta psikografisnya yaitu adalah pecinta kuliner, foodie, dan bangga produk lokal atau local pride. Serta yang kedua adalah positioning, yang dimana es krim premium dengan cita rasa tradisional Indonesia dapat memposisikan diri sebagai es krim beridentitas lokal, alami, dan modern dalam bentuk baru. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini yang pertama ada strategi produk. Rasa Nusa berfokus pada diferensiasi produk melalui cita rasa khas Indonesia yang dikemas secara modern dan premium. Strategi produk ini diterapkan meliputi yang pertama ada kualitas yang tinggi, kedua ada varian rasa yang unik, ketiga ada kemasan yang menarik, keempat ada produk yang ramah lingkungan, dan yang terakhir kelima ada inovasi berkala. Selanjutnya ada strategi harga. Rasa Nusa menggunakan strategi value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan kualitas dan nilai yang dirasakan pelanggan. Yang pertama ada harga cup kecil sebesar 15.000 sampai 18.000. Yang kedua ada cup sedang sebesar 45.000 sampai 50.000. Dan yang ketiga ada harga untuk menu kafe, yaitu sebesar 20.000 per porsi. Strategi harga ini menempatkan Rasa Nusa di segmen premium lokal dengan fokus pada pelanggan yang mencari produk berkualitas dan unik, bukan hanya murah. Yang ketiga ada strategi harga promosi. Strategi ini meliputi diskon perkenalan atau launching promotion. Yang kedua ada bundling package. Yang ketiga ada program loyalty dan membership. Yang keempat ada harga spesial untuk acara dan kemitraan. Yang kelima ada promosi musiman dan hari raya. Yang keempat ada strategi distribusi. Strategi distribusi ini dilakukan dengan pendekatan multi-channel agar produk mudah dijangkau pelanggan. Yang kelima ada strategi promosi. Untuk membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan, Rasa Nusa menggunakan strategi promosi terpadu. Yang pertama melalui media sosial, yang kedua melalui influencer marketing, yang ketiga ada event atau festival kuliner, yang keempat ada program royalty, yang kelima ada brand storytelling, dan yang terakhir ada promosi digital. Selanjutnya ada ringkasan manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi. Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan bisnis, Rasa Nusa menggunakan struktur organisasi sederhana namun efektif. Untuk penjelasan strukturnya, yang pertama ada pimpinan utama atau CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha, pengambilan keputusan strategis, dan hubungan kemitraan. Yang kedua ada bagian produksi yang bertanggung jawab untuk mengelola semua proses pembuatan es krim mulai dari pemilihan bahan baku, pencampuran, pengemasan, dan hingga kontrol kualitas. Yang ketiga ada bagian pemasaran yang bertanggung jawab mengelola promosi, branding, media sosial, dan kerjasama dengan mitra penjualan. Yang keempat ada bagian keuangan yang bertugas untuk mencatat transaksi, mengelola kas, menyusun laporan keuangan, serta mengatur anggaran produksi dan operasional. Yang kelima ada bagian logistik dan distribusi yang bertanggung jawab atas penyimpanan produk dalam freezer, pengiriman ke gerai, dan pemantauan rantai dingin. Selanjutnya ada tim manajemen. Ya, di sini tim manajemen Rasa Nusa terdiri dari individu dengan keahlian di bidang masing-masing. Struktur manajemen yang ramping ini memudahkan koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam tahap awal usaha. Yang ketiga ada perencanaan SDM, merupakan aset utama yang mendukung keberhasilan bisnis. Rasa Nusa menerapkan strategi rekrutmen dan pengembangan SDM dengan strategi yang pertama ada jumlah karyawan awal. Tahun pertama untuk promosi ada 4 orang, pemasaran ada 2 orang, keuangan atau administrasi ada 1 orang, logistik ada 2 orang, jadi total untuk semua orang ada 9 termasuk pimpinan. Yang kedua ada kriteria karyawan, yaitu memiliki keahlian di bidang makanan atau minuman, marketing dan administrasi, jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam tim, bersedia mengikuti pelatihan mengenai standar kualitas dan keamanan pangan. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, pelatihan food safety dan handling produk beku, pelatihan digital marketing untuk tim promosi, pengembangan soft skill, komunikasi, dan pelayanan pelanggan. Yang keempat ada sistem penggajian dan motivasi, gaji sesuai UMR setempat dengan tambahan bonus penjualan, insentif bulanan untuk karyawan berprestasi, lingkungan kerja yang kreatif dan partisipatif. Dengan sistem manajemen dan SDM yang terencana, Rasa Nusa diharapkan mampu beroperasi secara efisien dan menjaga kualitas produk secara pelayanan pelanggan.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan proyeksi keuangan dari bisnis Rasa Nusa pada tahun pertama operasional. Berdasarkan asumsi kapasitas produksi sebesar 2.000 cup per bulan dengan harga jual Rp18.000 per cup, total penjualan bulanan diproyeksikan mencapai Rp36 juta. Dari penjualan tersebut, kami menghitung bahwa break-even point atau titik impas berada pada angka 1.880 cup per bulan, atau setara dengan 33,8 juta penjualan. Artinya, penjualan di angka tersebut akan memberikan keuntungan. Dengan struktur biaya yang sudah direncanakan, baik biaya tetap maupun biaya variabel, Rasa Nusa diproyeksikan memperoleh margin laba kotor sebesar 69% dan menghasilkan laba bersih tahunan sebesar Rp18 juta. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa usaha Rasa Nusa layak dijalankan karena mampu menghasilkan profit sejak tahun pertama operasional. Secara keseluruhan, Rasa Nusa menghadirkan inovasi es krim premium yang mengangkat cita rasa warisan Nusantara dan dikemas secara modern. Didukung dengan strategi pemasaran yang efektif, kualitas produk yang kuat, serta proyeksi keuangan yang sehat. Rasa Nusa memiliki fondasi bisnis yang solid dan berpotensi berkembang. Rasa Nusa bukan hanya berfokus pada cita rasa lokal, tetapi juga menjadi peluang bisnis strategis dengan nilai keberlanjutan, baik dari segi budaya maupun ekonomi. Demikian pemaparan dari kami mengenai bisnis Rasa Nusa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kelayakan usaha kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.